Kembali lagi di acara kita, Talk the Talk. Git, kamu pernah gak sih pergi ke acara pameran seni gitu? Ya, pasti pernah dong, masa enggak sih? Emang kenapa? Kalau gitu, kamu pasti tahu dong kalau merencanakan pameran seni itu butuh persiapan yang matang. Ya pasti dong, ini kenapa sih sebenarnya pameran? Nah, aku nanya gitu karena kali ini kita bakalan kedatangan bintang tamu yang kece-kece dan keren-keren banget. Mereka itu orang-orang udah sering merencanakan pameran seni. Ada banyak pameran seni yang udah mereka selenggarakan seperti Indonesia Contemporary Art and Design, Pameran Art Jakarta, dan banyak pameran seni lainnya. Wah, pasti bintang tamu kita keren-keren kece-kece banget sih. Ini dia bintang tamu kita yang keren-keren dan kece-kece. Bang Andika, Kak Marta, dan Bang Rio. Acara kita kali ini bakalan ngebahas tentang perencanaan pameran seni. Tapi bincang-bincang kita kali ini bukan sekedar bincang-bincang biasa. Bener nggak, Git? Bener banget ya. Bincang-bincang kita kali ini sambil main games, yang dimana bintang tamu akan memulai bincang-bincangnya dengan huruf hafalan sesuai abjad. Kira-kira bintang tamu kita pada ngerti nggak nih? Oke. Oke, karena para bintang tamu kita udah paham nih gimana kita akan berbincang, kita mau langsung mulai aja dari Gita dulu sebagai host kece Oke. kita. Agaknya penonton penasaran nih, apa sih langkah awal dalam merencanakan pameran? Buat yang belum tahu, langkah awal sebelum melakukan pameran itu kita harus menentukan tujuannya dulu. Kenapa kita harus menentukan tujuannya dulu? Supaya kita tahu arah dan hal yang akan kita capai dalam melakukan pameran. Nah, contohnya itu tujuan memperoleh keuntungan atau tujuan komersial. Nah, biasanya itu kan hasil pamerannya itu diberikan untuk seniman atau penyelenggaranya. Tapi kalau untuk dalam hal ini tujuannya itu lebih ke memperoleh keuntungan finansial. Dan bisa juga contoh tujuan pameran itu mungkin untuk meningkatkan apresiasi masyarakat pada suatu karya. Eloknya setelah nentuin tujuan itu, kita harus apa lagi sih? Oke deh Yanti jawabnya. Oke, bintang tamu silahkan dijawab. Gak mungkin dong dalam sebuah pameran itu kita nggak punya tema. Jadi setelah kita menentukan tujuan pameran, kita akan menentukan tema pameran dari pameran yang akan kita laksanakan. Hanya kalau kita punya tema, kita itu bisa tahu apa yang akan kita buat dalam pameran itu. Seperti contohnya tema hewan, tema flora, tema budaya, dan tema yang lainnya. Makanya nih kalau kita sudah menentukan tujuannya itu kita bisa menentukan temanya itu supaya kita dapat mengajak masyarakat untuk lebih mencintai seni rupa daerah sendiri. Jadi tujuan dan tema itu emang harus saling berkaitan dong ya? Nah, setelah nentuin tujuan dan temanya, apa sih yang harus dilakukan selanjutnya? Kok pada kayak banget sih bintang tamu yang jawab pertanyaan? Kita bakal kesulitan. Utama dulu dong untuk bintang tamu kita ini. Nah, lanjutannya setelah kita menentuin tema, kita itu harus menentukan waktu dan tempat kita melaksanakan pameran tersebut. Penentuan waktu itu harus tepat, dan sampai karena waktu pelaksanaan yang terlalu cepat, persiapan pamerannya itu nanti belum selesai atau belum matang. Dan juga penyelenggaraan itu harus memikirkan apakah akan ada pengunjung yang akan datang apabila dilaksanakan pada waktu yang bersangkutan. Masalah tempat pelaksanaan juga harus diperhatikan nih, apakah tempat pelaksanaannya itu memadai, misalnya apakah tempatnya itu cukup untuk menampung para pengunjung dan juga layak untuk dipakai untuk kegiatan pameran. Nah, setelah waktu dan tempat sudah ditentukan, langkah selanjutnya kita harus menyusun agenda kegiatan. Nah, agenda kegiatan ini bukan kayak tata acara ya, tapi kayak jadwal kegiatan sebelum hingga sesudah dilakukannya pameran. Misalnya jadwal nyusun kepanitiaan, kapan membuat proposal dan mau diajukan, kapan karya dikumpulkan, kapan pameran dilaksanakan, dan kapan laporan dibuat. Oh, jadi gitu ya langkah-langkah pelaksanaannya. Perencanaan pameran sampai sini aja atau ada yang lain lagi nih? Oke, question yang menarik. Nah, sebenarnya nih setelah kita menyusun agenda, langkah perencanaan selanjutnya itu kita melaksanakan persiapan pelaksanaan pameran seperti yang ada di dalam agenda.
Nah, misalnya itu membentuk kepanitiaan, ada lalu menyusun proposal, dan yang ketiga memilih karya, dan ada banyak lagi. Jadi bisa dibilang, kalau langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan ya tinggal mengikuti protokol dari agenda. Contohnya rangkaian perencanaan kegiatan pemikirannya. Sudah cukup nggak sih bicara sesuai update ini? Udah agak pening juga ini mikir kata selanjutnya. Ternyata bintang tamu kita ini sudah mulai kesulitan juga ya untuk menjawab pertanyaan kita dari tadi. Tapi tetap salut deh sama mereka udah bisa ngikutin konsep kita dan memberikan kita informasi yang sangat menarik. Tepuk tangan lagi dong untuk mereka. Wah, seru banget deh bincang kita. Tapi sayang kali keseruan kita cuma sampai sini aja. Semoga penonton bisa terhibur dan menambah wawasannya. Terima kasih untuk yang menonton dan tepuk tangannya untuk kita semua. Sampai jumpa lagi dalam video kita berikutnya dalam Talk the Talk. Kenapa? Dulu. Nah, setelah kita menentukan tujuannya itu, Kok pada apa sih? Ada pameran art